Beton merupakan salah satu elemen penting dalam suatu infrastruktur. Beton dapat ditemukan di gedung, di jalan, di rumah, dan lain sebagainya. Di era industri ini, dibutuhkan beton yang hijau dan ramah lingkungan. Penelitian ini menambahkan kotoran sapi dan ampas tebu sebagai pengganti material utama beton. Kotoran sapi merupakan salah satu limbah yang belum bisa dimaksimalkan secara baik di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, masih ada 5,9 juta ton kotoran sapi yang dibuang dengan sia-sia. Sedangkan ampas tebu merupakan sisa dari proses pengambilan gula dari tanaman tebu. Selanjutnya, mari sama-sama kita lihat proses pembuatan beton dengan campuran kotoran sapi dan ampas tebu. Pembuatan beton merupakan pekerjaan yang tidak dapat dianggap mudah. Untuk membuat beton ramah lingkungan, kali ini dibutuhkan beberapa material campuran, seperti batuan sebagai agregat kasar, pasir sebagai agregat halus, semen dan kotoran sapi sebagai perekat, dan ampas tebu sebagai bahan penguat. Untuk membuat beton ramah lingkungan, dibutuhkan juga beberapa alat penunjang. Di antaranya adalah cetakan beton, kerucut Abram, timbangan, oven, dan saringan pengayak. Selanjutnya dilakukan pengambilan batu kerikil, pasir, semen, kotoran sapi, dan ampas tebu sesuai komposisi pada fase perhitungan. Setelah semua material terpenuhi, pasir dan kerikil dimasukkan ke dalam oven untuk proses penghilangan kadar air yang ada pada kedua material tersebut. Sedangkan untuk kotoran sapi, dibutuhkan proses pengeringan kotoran sapi di bawah sinar matahari hingga kering. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau dan mematikan bakteri yang ada pada kotoran sapi. Selesai dijemur, kotoran sapi dibakar hingga menghitam dan menjadi abu. Jadi setelah melakukan pembakaran kotoran sapi, adalah menggunakan yang lebih halus. Untuk ampas tebu, dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah serat yang ada pada ampas tebu diambil, ampas tebu dipotong hingga berukuran kurang lebih 1 cm. Selanjutnya, material-material yang telah siap diayak sesuai dengan ukurannya masing-masing, menggunakan saringan ayakan, dan mesin penggoyang agregat atau dinamakan shaker. Bahan-bahan yang telah lolos saringan dikumpulkan dan ditimbang sesuai dengan komposisi perhitungan beton. Setelah bahan-bahan terpenuhi, dilakukanlah proses pencampuran agregat atau mix design. Campuran beton yang telah dibuat diuji kelayakannya menggunakan kerucut Abram. Apabila beton belum layak setelah pengujian dengan kerucut Abram, ditambahkan kembali air atau material-material lainnya. Namun, apabila beton layak, maka beton dapat langsung dicetak. Setelah proses pencetakan beton, beton didiamkan selama 1 hari. Ternyata beton juga membutuhkan perawatan loh. Di hari kedua, dilakukan perawatan dengan memberikan air secara kontinu
atau direndam dalam wadah yang terisi air. Hal ini dilakukan supaya terjadi proses hidrasi, yaitu reaksi mineral semen dengan air untuk menghasilkan kekuatan dan daya tahan beton seperti yang direncanakan. Setelah direndam selama 2 hari, beton diuji menggunakan alat Universal Testing Machine, di mana didapatkan hasil kuat tekan beton 1 sebesar 10,474 MPa, beton 2 sebesar 8,888 MPa, dan beton 3 sebesar 6,341 MPa. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah kotoran sapi dan ampas tebu dapat menaikkan nilai kuat tekan beton, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar optimal dalam kotoran sapi dan ampas tebu sebagai substitusi semen dan material tambahan pada beton.